ようこそおいでくださいました。聖火式をご案内する神のしもべ、ユジニアと申します。それではこちらへ。Halo, kali ini akan melanjutkan alur yang berjudul The Ten Great Emperors Are All My Disciples, bagian ketiga di mana rombongan MC masuk ke dalam peninggalan sains kuno. Lalu pada saat masuk ada yang menyerang mereka dengan skill hijau kemudian ditahan oleh pengikutnya. Seseorang yang menyerang itu muncul bersama timnya kemudian menyuruh tim MC pergi dari tempat ini, sehingga membuat bawahan MC ketar-ketir karena mereka sudah level mentok dan full item. Kemudian mereka menebak bahwa MC adalah pemimpinnya sehingga menyuruhnya untuk diam dan pergi dibarengi menodongkan senjatanya ke arah sang MC kita. Tapi sang MC kita itu santai-santai saja hanya melihat karena dia pede sudah full item, sehingga membuat tim MC kita marah lanjut akan menyerang tapi dengan mudahnya tanpa melihat dia dapat membuat mundur pengikut MC sembari mengeluarkan cairan merah. Kemudian sang pemimpin tim musuh langsung sombong sembari meremehkannya karena sudah dapat dengan mudah menumbangkan salah satu bawahan MC. Pada akhirnya tim MC menyerang bersamaan sehingga dapat ditumbangkan dengan mudah oleh mereka. Sementara MC kita masih santuy cool sambil melihat mereka, karena pemimpin dapat mengalahkan bawahan MC dengan mudah dia langsung meremehkan MC dan berkata bahwa pemimpinnya juga pastilah lemah. Namun itu tidak benar karena bawahan MC hanya pura-pura lemah mereka langsung bangkit membantai mereka semua dengan mudahnya. Lanjut MC mengatakan kerja bagus kalian lupakan strategi langsung bantai tim musuh hanyalah mitik jokian. Kemudian tim musuh mengatakan kenapa timnya bisa dengan mudah dibantai oleh bawahan MC mereka adalah keturunan kaisar yang sudah memahami kitab sucinya. Sang wanita bawahan MC langsung mengatakan bahwa MC kita terlalu kuat dia bisa dengan mudah menghancurkan ketua sekte dengan satu gerakan. Sehingga itu membuat kaget pemimpin musuh langsung bergumam bahwa itu seperti meremehkan dirinya dan rombongannya dia langsung meminta bantuan lalu memanggil seseorang di atas sebuah patung, semuanya langsung menoleh ke atas sebuah patung dan terlihatlah seorang wanita dengan kepadatannya sembari duduk menyilangkan kaki dia adalah ketua keluarga Qin. Dia langsung menerimanya akan membantu jika keuntungan dari peninggalan kuno sains menjadi miliknya 90%, lalu dia langsung mengeluarkan skill aura pedang berwarna emas yang membara besar, sehingga bawahan MC kaget bahwa itu adalah pedang kaisar. Dijelaskan pedang kaisar senjata yang mematikan telah mengikuti kaisar dan dipelihara oleh energi darah kaisar kekuatan yang terkandung di dalamnya di luar nalar kuat parah. Sang wanita ketua Qin langsung sombong sembari mengatakan sekarang kalian tahu betapa kuatnya wanita ini, namun MC tetap santai lanjut mengatakan bertanya apakah sang wanita ini keturunan Qin Tian dijelaskan bahwa MC kita sudah mengenal leluhur dari sang wanita ini, itu membuat marah sang wanita ketua Qin karena berani memanggil leluhurnya dia kemudian menunjukkan skillnya itu dapat membelah ruang membuat semua orang tercengang. Namun MC tetap santai dia lanjut memanggil pedang itu untuk kembali sehingga sang pedang langsung melesat ke arah MC membuat kaget sang wanita ketua Qin. Dia berusaha memanggil lagi pedang itu dengan darahnya namun itu tidak bekerja membuat kaget timnya dia langsung jatuh. Lalu MC langsung melesat dengan kecepatan tinggi menangkap sang wanita, lanjut membuka bajunya terlihat kulitnya yang berkilau. Hingga membuat salah paham pengikutnya sembari mengatakan apakah sang tuan kita menemukan rahasia di tubuhnya lanjut akan menyiksanya. Mereka langsung peka meninggalkan sang MC beralasan akan mencari harta karun Sein kuno. Sementara sang wanita dia langsung kaget karena bajunya terbuka sembari mengatakan bunuh saja aku dirinya tidak akan pernah mengikuti MC. Namun MC mengeluarkan skillnya lagi yang berarea besar seperti api. Sehingga itu membuat baju sang wanita terbakar. Bahkan sang MC langsung memalingkan wajahnya ke bawah mungkin dia melihat sesuatu yang berkilau tidak dijelaskan, karena merasakan getaran dari skill MC para bawahan langsung menuju ke tempat sang MC,
sehingga mereka melihat sesuatu yang berkilau tidak diperlihatkan apa yang mereka lihat tapi itu membuat mereka terlihat mesum, membuat salah paham sang bawahan mereka mengatakan bahwa MC kita menyiksa sang wanita itu dengan brutal mereka akan melanjutkan mencari harta Sein kuno lanjut pergi. MC langsung mengeluarkan sesuatu dari penyimpanannya lanjut melemparkan ke sang wanita terus menyuruh memakai pakaian, mereka akhirnya berjalan pembicarakan pedang kaisarnya MC lanjut mengembalikan pedangnya itu kepada sang wanita, namun sang pedang menolak menjadi tuannya membuat sang wanita terpental. MC terus menyuruhnya untuk menjadi pedangnya sang wanita terus mengikutinya, namun pedang itu menolak sehingga MC menjadi marah mengeluarkan intimidasinya dengan mata berwarna emas, membuat pedang itu ketakutan langsung berubah menjadi sebuah roh yang berwarna emas lanjut menghormati MC dengan menyebut Master, lanjut mengatakan bahwa dirinya berterima kasih karena segelnya sudah terlepas, namun MC mengatakan bahwa dirinya tidak pernah mengatur segel ini. Dijelaskanlah yang membuat segel ini adalah orang-orang dari wilayah suci, disebut domain suci jadi sang tuan pedang ini menyelidiki apa yang terjadi di domain suci namun dia ditarik oleh kekuatan hukum jadi dia menghilang terus mengembalikan pedangnya ke tempat MC saat ini, lanjut sang pedang mengatakan bahwa dirinya juga disuruh sang tuan untuk memberitahu MC kemungkinan 7 sekte kuno akan memiliki petunjuk segel ini. Sehingga membuat MC tersenyum sambil bergumam, menarik sepertinya musuh raja ini akan muncul ke permukaan, lalu pergi meninggalkan sang wanita hingga sampailah keluar, dengan angin yang sepoi-sepoi dia terlihat keren sambil mengatakan wilayah ini sangat bagus penuh dengan aura, dan menyuruh bawahannya untuk kembali ke sekte mengumpulkan murid-muridnya untuk pindah ke sini. Waktu telah berlalu MC kini sedang berlari dengan kecepatan tinggi di hutan 10.000 bintang, kemudian berhenti dia merasakan sebuah serangan dari depan itu adalah bambu runcing melesat ke arah dirinya tapi dengan mudah menangkis semuanya, sementara di tempat lain terlihat seorang pria yang melihat MC dari balik layar itu seperti TV besar, dia adalah ketua Wentia lanjut memuji sang MC bahwa dirinya sangat luar biasa dia adalah seorang master, ternyata di sana ada yang lainnya bersamaan menonton sang MC yang sedang terkena formasi milik mereka. Kembali ke tempat MC ini dia sedang bertahan dari serangan sebuah tangan berwarna hijau seperti bambu, namun MC dengan mudah dengan seriusnya dia mengeluarkan skill pedang yang banyak berwarna emas, membuat para ketua yang menonton kaget berjamaah karena itu adalah skill niat pedang 6 kali lipat, sementara MC terus bertarung dengan formasi kemudian terbang ke atas sembari mengeluarkan skillnya dengan bertubi-tubi mengarahkan ke tangan hijau hingga hancur, sedangkan MC turun ke tanah dengan coolnya sembari tersenyum tipis, membuat para ketua panik tercengang bahwa itu sangat kuat parah dan tidak boleh membuatnya jadi musuh dan akhirnya karena tidak mungkin menang dia membuat strategi musuh menjadi teman apa itu kita lihat saja. Kembali ke sang MC dia terus berjalan santai menelusuri tempat itu, kemudian ada yang berbicara bahwa aturan dari sekte Heavenly Sword siapapun yang bisa menghancurkan formasi hutan bambu akan memiliki kesempatan untuk bergabung ke dalamnya, apakah MC ini berniat untuk bergabung? Dijelaskan jadi ini rencana mereka untuk menjadikan musuh menjadi teman. Akhirnya sang MC membuat strategi untuk masuk menjadi penyusup dan akan menjadi murid sekte Heavenly Sword. Para ketua akhirnya mengizinkan masuk kemudian terbukalah sebuah pintu dan terlihat bangunan. Beberapa saat berlalu di tempat sekte Heavenly Sword di aula terdapat banyak orang di sana. Lalu terlihat ketua pemimpin menanyakan siapakah MC ini. Sang MC berjalan dengan santai langsung mengatakan bahwa dirinya dari sekte Xiao Yao, membuat ketua pemimpin kagum dengan kehebatan sang MC karena masih muda dia dapat menggunakan niat pedang, dia adalah jenius bela diri langka kemudian sang ketua pemimpin akan membuat rencana sesuatu yang licik dia berniat tidak memberitahu siapapun tentang kehebatan MC, dan akan ditempatkan di bawah perintahnya. Jadi ketua ini langsung melancarkan rencananya dia menyuruh memelihara para bonekanya.
MC bebas menggunakan kristal sesukanya sehingga membuat MC menyeringai senyum licik di dalam hatinya. Dia mengatakan bahwa ini sangat bagus, kristal jauh lebih tinggi kualitasnya dari batu roh. Lalu sang ketua langsung menyombongkan diri bahwa bonekanya senjata spiritual berbentuk manusia. Dibutuhkan kristal yang banyak untuk mengaktifkan boneka ini. Bahkan jika seorang murid jenius pun tidak dapat mengendalikan boneka ini, langsung menyuruh sang MC untuk mencobanya sembari meremehkan tidak apa membuat kesalahan sekali. Tanpa banyak cincong, MC langsung mencobanya hingga orang-orang terkaget karena senjata spiritual boneka langsung bangkit dengan aura hitam bermata bercahaya di belakang MC. Itu membuat keringat dingin ketua bersamaan temannya bahkan semua orang karena dengan satu kristal saja sudah dapat mengaktifkan boneka spiritual. Beberapa saat berlalu di malam hari di tempat paviliun kitab suci, dibarengi penjaga menjaga tempat ini dan MC yang sembunyi di balik tembok. Dia langsung malas saat berpindah ke depan bangunan, langsung masuk ke dalam kemudian melihat sebuah ruangan yang gelap. MC langsung mengeluarkan skill apinya untuk menerangi jalan kemudian mencari sebuah buku dan terlihat sebuah peta. Tidak dijelaskan buku apa yang dia cari, kita lihat saja. Sementara di tempat lain di malam hari di hutan bambu terlihat sang wanita ketua Qin sedang mencari keberadaan MC. Dipandu pedang rohnya mengatakan dia merasakan hawa kehadirannya di sini, namun kenyataannya tidak ada sehingga sang wanita cemberut langsung menekan sang roh kebobanya. Lanjut sang wanita ketua merasakan kehadiran orang lain langsung menoleh ke belakang, namun Sin berpindah ke tempat ketua pemimpin. Dia mendapat laporan dari bawahannya bahwa para boneka sedang berkultivasi semuanya sehingga membuat tercengang sang pemimpin, karena hanya seorang master yang dapat melakukannya. Lanjut mengatakan bahwa tuan muda ini tidak mungkin ada yang menandinginya. Kembali lagi ke sang MC kita di tempat aula boneka dengan gunung yang menjulang, dia duduk santai sembari bergumam bahwa dirinya sudah 10 hari mencari petunjuk tentang domain suci, tapi tidak menemukan apapun. Apakah dirinya harus membobol sekte Heavenly Sword dengan paksa sembari mengeluarkan aura kuning? Lalu MC mendengar keributan dari bawahnya. Dia langsung melirik. Terlihat dua orang wanita yang sangat padat dikelilingi oleh murid pria yang terlihat mesum, membuat MC bertanya-tanya kenapa mereka berdua ada di sini. Akhirnya mereka saling pandang membuat para wanita terkaget karena beneran MC ada di sini. Kemudian MC langsung menghampiri mereka karena itu membuat penyamarannya terbongkar. Lanjut merangkul mereka berdua membuat para wanita tersipu. MC lanjut mengatakan jangan banyak bicara, ikuti saja dirinya. Akhirnya mereka sudah dibawa pergi oleh MC dan berbicara di aula boneka. Lanjut mengatakan kenapa mereka berdua ada di sini. Sang wanita mengatakan bahwa dirinya tentu saja mengejar MC karena meninggalkannya begitu saja. Lalu dirinya pun ingin mengatakan karena MC mengenal leluhurnya apakah mengetahui tempat wilayah suci dan menginginkan dirinya dibawa untuk bertemu dengan leluhurnya. Namun MC mengatakan bahwa raja ini telah terluka sejak malapetaka 100 tahun yang lalu hingga para murid telah berpencar kehilangan kontak dan khawatir raja ini tidak dapat membantunya, sehingga membuat sedih sang wanita merah dibarengi air mata yang berbinar-binar. Membuat MC pusing sembari memegang jidatnya. Akhirnya dia menyerah akan membantunya bila menemukan petunjuk. Kemudian sang wanita kembali ceria sembari berkata Hontoni alias sungguh. Lalu MC mengatakan bahwa raja ini tidak mungkin berbohong. MC lanjut menanyakan kepada sang istri barunya kenapa dirinya ada di sini, dan di mana dirinya mengenal sang ketua Qin. Namun yang menjawab sang ketua Qin, dia mengatakan tentu saja mencari MC. Dia bertemu dengan sang istri di hutan bambu kemudian berjalan bersamaan memecahkan formasi kemudian menjadi murid Heavenly Sword. Berkat bantuan sang pedang roh seni pedang mereka meningkat pesat. MC lanjut mengatakan sekarang karena mereka berdua terlalu menonjol menarik perhatian sekte Heavenly Sword harus berhati-hati lebih baik mengikuti dirinya dulu. Sang istri langsung mengatakan bahwa akan ada kompetisi 7 seni bela diri pedang bulan depan.
dan menyarankan mereka bertiga mengikuti kompetisi itu agar tidak kelihatan menonjol karena mereka bertiga lagi menyusup. Dijelaskan kompetisi ini sudah diturunkan oleh 7 sekte kuno diadakan setiap 100 tahun sekali. Semua sekte berusaha untuk menjadi yang pertama karena sumber dayanya akan dialokasikan kepada pemenangnya. Kompetisi kali ini akan diadakan di area terlarang platform Heavenly Sword, membuat MC berpikir akan mengikutinya dan memerintahkan kedua wanita untuk berkultivasi bersama dengannya, membuat mereka terkaget sembari tersipu malu. Beberapa saat berlalu kini mereka berangkat ke tempat latihan terlihat di sebuah air terjun, lalu MC mengeluarkan sebuah item yang berisi sebuah ramuan langsung mencampurkannya dengan air yang di bawah, kemudian menyuruh mereka berdua untuk turun. Pada akhirnya mereka bersiap langsung membuka pakaiannya menyisakan dalaman yang tipis sehingga terlihat indah, menyuruh sang MC cepat turun bergabung bersama mereka, membuat MC kena mental karena dirinya tidak menyuruhnya untuk membuka pakaiannya, lalu kemudian MC bersila duduk langsung mengeluarkan skillnya membuat para wanita bersiap-siap. Lanjut skillnya itu melesat ke dalam air ke tempat mereka berdua hingga terjadi ombak yang membuat mereka berekspresi yang mencurigakan bersamaan dengan kepadatannya, lalu sang MC menyuruh mereka untuk terus melanjutkannya sehingga mereka berteriak imut barengan, bersamaan dengan ramuan berwarna hijau menyelimuti mereka. Pada akhirnya mereka berhasil menerobos dengan air yang mengelilingi tempat itu, sembari memegang jidatnya melihat sesuatu yang berkilau sehingga menyuruh mereka cepat memakai pakaian, bersamaan ombak yang besar menerpa. Pada akhirnya mereka berhasil. MC langsung mengatakan bahwa raja ini telah menerobos ke ranah hukum, sulit membayangkan akan menerobos karena membutuhkan banyak kristal roh, dan menyuruh mereka untuk melakukan metode ini terus jangan bertindak sendiri tanpa perintah dirinya. Waktu berlalu akhirnya tiba waktunya kompetisi akan dimulai, diumumkan oleh ketua sekte bahwa kompetisi 7 kali dalam seabad akan dimulai. Kompetisi kali ini adalah untuk memilih murid berbakat, pemenangnya akan mendapatkan senjata sihir tingkat tinggi kemudian 600 juta kristal. Namun karena mengingat banyak talenta yang hilang, maka akan ada sedikit perubahan. Kali ini mereka semua harus memasuki sebuah lukisan yang diwarisi oleh 7 sekte dan memasukinya kemudian harus menemukan pohon hati. Setelah 3 hari kemudian mereka akan dinilai dengan jumlah angka yang mereka temukan. Akhirnya diumumkan bahwa kompetisinya akan dimulai. Para ketua bersamaan langsung membuka lukisan itu dengan sebuah aura. Para peserta langsung melesat masuk ke dalamnya, begitu pula dengan MC kita. Namun saat MC melesat terlihat sang ketua sepertinya dia akan melakukan rencana yang licik, kita lihat saja nanti. Setelah MC masuk ternyata benar dia merencanakan sesuatu. Dia menyuruh para bawahannya untuk menutup lagi lukisan, hingga para peserta lainnya bertanya-tanya kenapa mereka kan belum masuk. Tak lama kemudian muncullah seorang yang memakai zirah lengkap hingga wajahnya tertutup disembari mengeluarkan aura ungu, lalu memuji para ketua karena mereka telah melakukannya dengan baik karena dirinya telah menemukan seseorang yang ingin dia bunuh. Apakah MC? Kita lihat saja nanti. Kembali ke tempat MC, dia berjalan sendiri dan bertanya-tanya kenapa tidak ada orang di sekitar, apakah semuanya ditempatkan di tempat yang berbeda. MC merasakan ada sesuatu yang aneh kemudian muncullah seorang wanita sembari mengatakan anakku, akhirnya aku menemukanmu, dibarengi aura emas di tubuhnya. Namun MC mengatakan ibu dari raja ini tidak untukmu sembari menyerang dengan skillnya melesat ke sang wanita, tapi dengan mudahnya menghilangkan skill MC sembari mengatakan bahwa dirinya adalah ibu MC kita dari wilayah suci. MC menanyakan apa itu benar sambil bergumam di dalam hatinya dirinya telah menggunakan skill mata seperti klan Uchiha untuk mengeceknya ataukah berbohong atau tidak, tapi yang dikatakannya itu benar. Sang wanita lanjut mengatakan MC merupakan putra yang lahir dari dirinya dan master dari wilayah suci, pangeran ke-9 dari domain suci ketika sang iblis menyerang tanpa sengaja kehilangan dirinya. Master suci dan dirinya telah mencari ke seluruh langit kemudian dunia selama bertahun-tahun tapi tidak menyangka akan bertemu di sini.
MC lanjut bertanya bagaimana dengan segelnya, dijelaskanlah oleh sang wanita segel itu ditinggalkan oleh Master Suci untuk melindungi MC, lanjut membujuk MC untuk ikut bersamanya bahwa dirinya akan membuka segel MC agar bisa naik tingkat membuat MC terdiam, sementara di tempat lain para peserta bertanya-tanya kenapa para ketua bersikap aneh. Mereka langsung memberi hormat kepada seorang misterius yang berzirah ternyata dia leluhur para ketua ini, dijelaskan MC kita ini seseorang yang dicari oleh leluhur para ketua, lalu karena sudah bekerja dengan baik seorang misterius itu memberikan sebuah aura kepada semua ketua sehingga mereka naik tingkat dengan pesat. Kembali lagi ke tempat MC kini sang wanita akan mulai membuka segel pada tubuh MC namun kemudian MC menusuk sang wanita, sehingga wanita itu terkaget langsung berubah menjadi menyeramkan mengeluarkan aura ungu, sepertinya sang MC kita tidak bisa dibodohi ternyata wanita ini adalah musuh, dia langsung menghancurkan tanah membuat MC kaget. Oke sampai di sini dulu ceritanya karena sudah mentok salam.